Ini persiapan, Pak. Ini persiapan kalau situasi sudah semakin tidak kondusif. Peperangan di depan mata. Dia tidak ada di antara kita yang menginginkan peperangan. Kata Rasulullah, jangan sesekali engkau berharap untuk menemui peperangan. Tapi jika peperangan itu ditakdirkan, sesungguhnya surga itu di bawah kilatan pedang. Jadi jangan sesekali. La tatamanna'u liqa'al adu. Ojo sampai kita berharap bertemu dengan peperangan. Tapi jika peperangan itu datang menemui kita, mendatangi kita, sesungguhnya surga itu tahta liwa'is suyuf, di bawah kilatan pedang. Jadi lihat kondisi yang ada sekarang ini di tengah-tengah kita. Saya sebenarnya tidak mau membahas yang kedua kali, tetapi semoga ini juga menjadi introspeksi untuk kita semua tentang keamanan Kota Tuban. Keamanan Kota Tuban ini boleh diacungi 2 jempol, bahkan 4 jempol, besikil pisan ya, 4 jempolnya. Jadi selama ini di Tuban itu tidak ada yang namanya konflik sarah. Tidak ada peperangan tuh karena ras, suku, agama, belum pernah ada di Tuban. Mereka orang yang sangat toleransi sekali. Sangat toleransi sekali. Orang mau pawai, orang mau ngapain aja, silahkan. Sejuk Tuban ini. Maka dari itu saya berbicara kedua kali ini karena permasalahan semakin runcing tentang masalah patung. Saya males sebetulnya ngomong masalah ini. Tetapi situasi semakin tidak kondusif. Sebaiknya mereka yang membuat patung ini dihentikan dan dirubuhkan. Sebab patung ini bukan sesembahan kok. Patung ini bukan sesembahan mereka. Memang secara kaidah fikih itu hak mereka. Kita tahu tanah-tanahnya mereka, tanah-tanahnya mereka, uang-uangnya mereka, nggak minta ke kita. Kita tahu. Dalam sisi agama kita tidak masalah. Tapi pertimbangkanlah keamanan dan kerukunan yang sudah terjaga selama ini antar kita dengan umat Nasrani, umat Buddha, Hindu, Konghucu, seperti saudara sendiri. Jangan sampai dirusak gara-gara keegoisan beberapa orang. Ini segelintir orang ini. Teman-teman saya tuh banyak dari kalangan pacinku, pasukan Cina kota. Banyak teman-teman saya modelnya ke Yakuza, tatonan sawah, yo. Banyak teman saya, orang-orang Cina, orang Chinese. Oh, sahabat betul. Sering ke Tuban, luar biasa. Kita sering jalan bareng. Sahabat-sahabat betul, teman-teman dekat betul. Bahkan sebagian besar dari mereka memang punya kedekatan khusus dengan saya. Mereka ini sangat menyayangkan. Gara-gara segelintir orang akhirnya akan menjadi isu sara akhirnya. Isu sara. Padahal ini tidak ada kaitannya dengan sara. Ada kaitannya apa dengan sara? Tidak ada. Karena ini berkaitan dengan nasionalisme dan kebangsaan, ini berbahaya. Ini akan terjadi konflik nasional. Bahkan akan terjadi konflik internasional. Tuban ini medeni lho. Meneng-meneng nyelentem. Parah loh Tuban ini. Ronggolawe darahnya ada di Tuban. Wong Tuban ini goyang. Piye cak ya guyu lungguhan ngombe toak ya. Akeh, ayo tukaran ngombe toak, tapi lek wis garai wong Tuban iki diwalik tenan kon.
Saya tahu persis, saya orang Tuban asli. Jadi sampai diterus-teruskan, jangan sampai memancing emosi yang terpendam. Kita selama ini menghormati, kita selama ini benar-benar menjaga Tuban ini supaya tidak ada sedikit pun gesekan antar umat beragama. Selama ini kita menjaga agar Tuban ini tidak ada permasalahan apapun, dan kita berharap selamanya seperti ini. Jangan gara-gara keegoisan beberapa gelintir orang, wong mereka ini minoritas kok. Dimanapun minoritas itu harus tahu diri, jangan sombong. Kita lihat di Manokwari. Manokwari itu jilbab dilarang. Kata-kata siapa? Kata saya yang sudah ke Papua. Saya yang sudah menjumpai orang-orang di Papua. Saya yang berangkat ke Papua. Katanya siapa? Ada orang mengatakan kata siapa. Di Bali itu sudah terjadi pelarangan orang pakai jilbab. Anak-anak SMP, SMA tidak boleh memakai jilbab oleh kepala sekolahnya. Sudah terjadi, tetapi di edukasi yang seperti itu tidak boleh. Tapi karena memang mereka mayoritas di daerahnya, kita memaklumi karena memang mereka mayoritas. Makanya ada beberapa kejadian. Ada seseorang ingin mendirikan masjid di daerah Papua, terus masjidnya sungguh besar, sehingga di daerah tersebut benar-benar mengusik dan mengganggu wilayah. Yang salah siapa? Yang salah ya yang orang bangun masjid. Secukupnya saja bangun masjid itu secukupnya. Kalian di tempat orang yang mayoritas umat Kristiani kok. Orang Islamnya harus tahu diri. Makanya sampai Rasulullah itu pernah membakar masjid ya. Masjid Diror dibakar oleh Rasulullah. Jadi benar-benar nasionalis itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Diajari betul kita nasionalis. Nah ini orang yang benar-benar memaksakan ini. Saya tidak mau terjadi apapun di Tuban. Selama ini kita saling menghormati, selama ini kita saling mencintai, saling menghargai. Teman-teman yang ada di Tuban, teman-teman Chinese yang ada di Tuban ini sahabat semua. Jadi nggak ada kaitannya, mereka ini sumpek kok. Dengan adanya patung ini sumpek mereka. Ada apa? Nggak patung sakmono gede ini suara mereka ya. Jadi kalau ada mudah-mudahan yang mendengarkan video ini, rekaman ini bisa protes ke saya antarkan ke rumah orangnya. Ya, langsung protes, masa orang Cina protes, ayo tak antarno saiki. Mereka yang tidak nyaman, mereka biasa duduk bareng sama kita, duduk bareng, makan bareng, alhamdulillah seneng kita duduk bersama mereka. Jangan karena memaksakan keegoisan beberapa orang ini sehingga menjadi runcing. Kalau sudah menjadi runcing, bisa membuat satu konflik yang tidak terbendung. Iku wateke wong Tuban ki elek lho. Gak tahu ngamuk, lek wis ngamuk dadi macan kabeh. Itu terkenal di mana-mana. Ya, wong Tuban ki wake Pak sing dadi jenderal. Banyak sekali. Sangat darah pejuang yang ada di Tuban ini luar biasa orang-orangnya. Benar-benar orang-orang patriotismenya itu kuat sekali. Solidaritasnya, kebersamaannya gak ono sing ngalahno Tuban, wis ta lah. Mohon maaf, di mana-mana wong lek gelut dikei ngombenan tambah gelut apa gak? Jelas tambah gelut. Lek Tuban gak, kayak ngombenan lak meneng kabeh. Iya. Lah kita ngomong fakta ini. Wong tukaran segala macam, ayo lek kumpul lek, tawaan lek. Iya ta? Kita boleh apa lek? Wong saya tahu kok. Mereka itu kayak macan tidur. Lek gara-gara terus kurang ngajari terus kok gak karu-karuan. Sebelum ini terjadi, sebelum ini benar-benar meruncing dan akhirnya menjadi konflik, yang mending diakhiri sudah. Tidak ada manfaatnya. Pemerintah tidak setuju. Iya kan? Pemerintah tidak setuju. Mayoritas masyarakat tidak setuju.
Semua tidak setuju. Lah kok maksa? Dan itu bukan sesembahan. Apa maunya? Kalau kita melihat, ini isunya sudah luar biasa, Pak. Sabu-sabu 250 ton dari orang Cina. Pelacuran dari orang Cina. Penipuan juga banyak, narkoba. Isu didatangkan jutaan orang menuju ke Indonesia, jutaan orang tenaga kerja. Isunya luar biasa. Ini sudah sumpek mikiri, oh coba tambahin gawe patung to lele. Nanti gak karuan nih, mending lek patung kasih sayang Buddha Jule, Dewi Kwan Im, mending ya. Iki patung wong ngamuk gambare. Gambare wong ngamuk nggawa pedang. Ini mau apa ini? Nggak masuk akal saya. Nggak masuk akal apa yang mereka pertahankan, nggak masuk akal saya. Semua sudah menentang dengan cara yang sopan sekali. Sopan Pak, orang Islam itu sangat sopan sekali. Mohon maaf Bapak, kalau bisa dihilangkan saja. Halus kata-katanya. Makanya kalau sampai terjadi sesuatu, saya angkat tangan, jujur aja. Saya selama ini membentengi pasukan mujahidin yang mau masuk ke Tuban. Banyak laskar-laskar mujahidin yang siap datang ke Tuban, yang akan membela masyarakat Tuban. Ngulik sedikit medun tak karu-karuan gue. Dan saya nggak akan ikut untuk menenangkan, gak apa ngurus saya. Wis ngurusi majelis ini. Makanya sebelum kita munculnya penyakit ini, lebih baik kita mencegahnya daripada mengobati, menenangkan, menenteramkan. Mengobati penyakit untuk apa? Sebelum datangnya penyakit ini, mari kita cegah. Ojo sampai. Benar-benar berharap saya kerukunan antar umat beragama terjaga. Benar-benar berharap antar etnis Cina, ada orang Arab, ada orang Jawa, Medan, ada orang Madura, macam-macam di sini. Mereka rukun, lungguh bareng, kita sudah bingung. Mana membedakan orang yang Arab, mana orang Cina, mana orang Jawa, kok jadi siji. Nggak bisa bedakan. Lek ngomong ya, kalau ngomong logatnya aja kita sudah nggak bisa membedakan. Sudah benar-benar bersatu seperti saudara kandung di sini. Meskipun berbeda suku, berbeda ras, tapi seperti saudara kandung, walaupun berbeda agama, kayak saudara kandung di Tuban, luar biasa. Bahkan dari kalangan kita sendiri, biasanya antara Alawiyin dengan masyayikh, jadi ada orang Arab, ya, ada orang Arab itu ada dari kalangan Ba'alawi, yaitu dari dzurriyyah Nabi Muhammad, dan ada juga dari kalangan Arab minal masyayikh, yaitu turunan daripada guru-guru. Di luar Tuban itu mereka banyak konflik. Di Tuban tuh mereka saling mengejek, bid'ah, syirik. Di Tuban itu gak ono. Di Tuban itu gak ada. Benar-benar bersatu. Tidak ada perseteruan apapun, sampai orang masuk Tuban tuh bingung. Apa Tuban ini resepnya ya? Kok di mana-mana konflik terjadi antara Alawiyin dengan masyayikh, itu ada. Beberapa daerah itu ada yang mereka saling mengejek, mereka saling, itu ada. Tapi di Tuban tidak ada. Mereka rukun dan menjadi pilot project, menjadi percontohan kerukunan yang luar biasa. Luar biasa, top Tuban ini. Kenal ndak kenal, ada orang minta tolong nyilek duit gitu, gak kenal, gak sanak, gak kadang. Pak nyilek duit Pak, yuk dikekno kok. Makanya beberapa saya di daerah-daerah di Bancar, terus di Tengger, banyak pencurian. Pencuriannya gampang tok. Pak, saya minjam sepeda motornya Pak. Gak kenal lagi nyoh, Pak. Iya, nyilek sepeda motor, dikekno sepeda motornya. Husnudzon, mereka berprasangka baik antara satu dengan yang lainnya, saling mencintai, saling berprasangka baik, nggak ada gesekan sama sekali. Ini hati-hati. Surga yang ada di Tuban ini mari kita jaga. Tapi kalau ada orang yang ingin mengganggu surganya Tuban, ya pasti akan berhadapan dengan kita semua.
kondusifnya kota Tuban itu kita semuanya, kita dari kalangan ulama, dari kalangan TNI, Polri-nya, dari kalangan pegawainya, sampai tukang becaknya, sampai kuli bangunan, ini semua berkaitan. Amin delok lewis wayahe tahlilan. Tuban tahlilan. Ya wis jejeran mbah iki pejabat polisi, pejabat tentara, wis sapa, Mas ya Pak Bupati ya. Lha nek tahlilan Pak Bupati. Ada. Oh, saya itu bupati. Ada. Nggak ada. Semua sama. Ini loh hebatnya Tuban. Semua sama. Melihat dengan pandangan sama. Entah engkau dari etnis manapun, dari bangsa manapun, seneng sekali orang masuk Tuban itu. Tuban itu sangat terkenal. Kalau ada tamu datang, waduh, bangganya luar biasa. Dan ya saya sampaikan, mulai saat ini, saya himbau kepada semua pemuda, semuanya harus berperang di medsos. Kita jihad di medsos. Karena medsos ini benar-benar mengarahkan psikologis. Media mainstream, media-media televisi sudah banyak ditinggalkan. Semuanya kembali kepada medsos. Gunakan medsos ini untuk membela syariat Nabi Muhammad SAW. Dan adapun orang yang mengejek kita, membuli kita, jangan dihiraukan jika itu orang Islam. Jika sesama Islamnya, hindari. Karena pasti orang yang beragama Islam tidak akan menyerang sesama Islam. Boleh dipastikan kalau ada orang Islam menyerang Islam berarti PKI, itu aja. Ada umat Islam menyerang umat Islam, menyerang ulama, menyerang organisasi Islam, menyerang NU, menyerang Muhammadiyah, menyerang Al-Irsyad, menyerang FPI, menyerang ormas-ormas Islam yang lain berarti PKI. Udah gitu aja. Jadi ini statement yang terakhir. Jadi kalau seandainya ini diteruskan, saya nggak bertanggung jawab. Saya akan lepas tangan. Saya tidak akan membentengi siapapun yang akan masuk ke Tuban. Selama ini kita benar-benar didengarkan sama mereka. Jangan kau ikut-ikutan ke Tuban. Beberapa ormas-ormas yang dekat dengan kita, jangan kau ikut-ikutan ke Tuban. Jangan kau demo di Tuban. Jangan engkau mengganggu kelenteng. Jangan engkau mengganggu masyarakat Tuban. Mereka sangat menghormati kita. Sangat menghormati karena kita juga menghormati mereka. Lah kalau sampai benar-benar ini terjadi, saya tidak akan turun tangan, saya akan lepas tangan. Sak karep wis jarno gelut dewi. Wis tak jarno saya. Kita tetap menghargai dan saya tetap masih membentengi sampai sekarang. Saya masih memberikan satu ucapan-ucapan yang membela kelenteng. Kita bela kelenteng. Sebentar, kalian jangan ikut-ikutan. Kalian jangan demo, ini masih proses. Ini masih proses di kepolisian, masih proses di perizinan, di Pemkab, segala macam ini masih proses. Di Komisi A, DPRD ini masih proses. Kalian jangan untuk ikut-ikutan kalian jangan ikut-ikutan untuk demo. Sudah, wis jarno oleh apa demo monggo, tapi kita nggak ikut-ikutan. Tetapi kalau sampai benar-benar terjadi sesuatu, saya tidak akan tanggung jawab. Saya nggak mau tanggung jawab dan saya akan lepas tangan. Wis gak melok-melok sak karepmu. Aku sing nuturi loh ya. Wis tak tuturi. Kita sudah ngomong karena kedekatan kita, persahabatan kita dengan Konghucu, dengan teman-teman Chinese yang lain, kita sangat bersahabat dengan mereka. Tetapi mohon diingatkan mereka yang masih bersikeras. Sampai mereka ngotot terus-terusan, wallahu a'lam, saya nggak ikut campur sudah. Tetap kalau ada demo tetap kita nggak demo karena larangan buat kita, haram. Demo itu haram buat kita, nggak boleh kita demo. Tapi kalau sampai terjadi peperangan, ini bisa jadi loh ini. Udah saya ingatkan loh, ini akan terjadi. Jangan mengatakan orang jangan dibesar-besarkan katanya. Loh, ini wis gede gini. Ini sudah besar loh ini. Jangan sampai lebih besar lagi. Ada juga orang yang mengatakan kok baru kebakaran jenggot. Terus kebakaran jenggot itu apa? Jenggotmu sing kebakaran ya. Loh, pemerintah sudah memberikan surat sampai 3 kali jangan
teruskan, jangan diteruskan sampai sholat 3 kali kok baru kebakaran jenggot. Ya jenggotnya dia yang kebakaran. Jadi benar-benar diperhatikan, ojo sampai terjadi perpecahan di Tuban. Dari suku apapun, dari agama apapun, jangan sampai terpecah. Kita benar-benar menjaga kerukunan, persahabatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kota Tuban dan benar-benar diberikan aman, tentram, mencari rezeki, mencari ilmu dengan sehat, dengan nikmat dan tidak ada gangguan apapun. Dan mudah-mudahan orang yang berniat jahat kepada Tuban mudah-mudahan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'alamana wa sayyidi Habib Jamal bin Thaha bin Abu Bakar Ba'in wa 'alamana sayyidina al-Imam Al-Qutub Al-Habib Umar bin Muhammad Salim bin Hafid wa 'alamana wa sayyidina maulana wa qudwatuna Mahdum Ibrahim Sunan Bonang wa usulih wa furu'ih wa sayyidina maulana Ishaq wa sayyidina maulana Abdul Qadir al-Iskaf wa sayyidina maulana Ibrahim Asmarakondi wa Jamil Awliya ilah Jagung Luar Rasul Jagung Kidul wa Syekh Tundung Musuh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah.